sejahtera, selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita ada dalam ibadah keluarga dan di tanggal 10 Juni ini kita bersama akan merenungkan bagian Alkitab dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai 26. Sebelumnya mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh sama-sama memiliki waktu, walau sejenak, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada pada kami, memberikan kami pemahaman terbaik dan terlebih kerinduan untuk kami melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Allah, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, sampai kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita bicara tentang kebutuhan pokok manusia. Bicara tentang apa yang manusia tidak bisa tinggalkan. Orang bisa nggak punya harta, asal tidak memiliki kekurangan dalam yang satu ini. Orang bisa menahan laparnya, tapi akan mengalami penderitaan ketika menahan yang satu ini, yaitu kebutuhan akan air. Air yang merupakan simbol kehidupan. Dengan air orang bisa hidup, bahkan lebih besar persentase air di dalam tubuh kita dibanding unsur yang lain. Air merupakan penumbuh, air merupakan pembersih, air merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia. Sejak manusia ada di bumi ini, sejak manusia keluar dari kandungan ibunya, ia membutuhkan air. Percakapan yang unik terjadi di sumur Yakub. Dan saat itu Yesus sedang duduk, lalu datang seorang perempuan Samaria. Dan dalam tradisi, karena ada masa lalu yang cukup kelam antara orang Israel dengan orang Samaria, antara orang Yahudi dengan orang Samaria, maka tradisi kemudian melarang mereka untuk bisa saling bercakap-cakap. Tradisi melarang mereka untuk berinteraksi, karena orang Yahudi merasa kami yang lebih dipilih Tuhan, kami orang pilihan Tuhan. Dan Yesus orang Yahudi. Dan di dalam sosial Yesus ada dalam budaya itu, ada di dalam kultur itu. Tetapi Yesus kemudian mau bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini. Dan dalam pembacaan kita terjadilah dialog tentang air, bahwa ketika orang minum dari sumur Yakub, kata Yesus, orang akan haus lagi. Oke. Tetapi jika kamu minum apa yang aku berikan, kamu tidak akan merasakan kehausan. Bahkan air itu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus akan memancar. Dan dalam dialog ini juga terjadi suatu pemahaman bahwa orang Samaria pun mengakui nanti akan datang seorang Mesias dan disebut sebagai Kristus. Lalu Yesus menjawab, "Akulah dia yang sedang berkata-kata kepadamu." Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dialog ini sungguh unik karena dialog ini dilakukan, katakanlah, antar keyakinan, sekalipun di dalamnya sama-sama meyakini tentang kehadiran Mesias. Tetapi orang Yahudi terlanjur memandang diri lebih tinggi daripada apapun, daripada kepercayaan apapun. Itulah sebabnya antara orang Yahudi dan orang Samaria memiliki gap yang luar biasa. Tetapi Yesus justru
mau membuat gap itu untuk tidak ada lagi. Tidak boleh hidup dalam kesombongan. Tidak boleh hidup di dalam superioritas. Tidak boleh merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan dalam hal ini, Yesus sebagai orang Yahudi mau menanamkan hal itu kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sejak itulah kemudian si perempuan ini takjub. Ia takjub karena Yesus tahu apa yang terjadi pada dirinya. Yesus tahu tentang suaminya, dan yang sekarang bersama dia itu bukan suaminya. Mereka belum pernah berjanji ketemu, mereka belum ketemuan, belum ada saat itu media sosial yang bisa mengupload, memposting status-status tentang keberadaan. Beda dengan zaman sekarang. Ibu, bapak, saudara, itulah kenyataan bahwa Yesus tahu manusia. Bukan sekedar secara face to face seperti ini, tapi ia tahu hati kita. Saudara, ibu, bapak yang terkasih, di dalam renungan malam ini kembali kita diingatkan bahwa kita juga orang-orang yang haus. Kita orang-orang yang membutuhkan kelepasan. Terlebih di masa pandemi ini, kita membutuhkan kelepasan akan kekhawatiran kita. Kita membutuhkan kelepasan akan dahaga tentang bagaimana kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tentang bagaimana kita melepas kerinduan-kerinduan. Terlebih kita pasti rindu untuk hadir di gereja, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sebelumnya saat datang ke gereja, ya mungkin kita tidak betul-betul bergereja. Tetapi kerinduan itu Tuhan tumbuhkan dalam masa pandemi ini. Ibu, bapak, saudara, dalam keseluruhan proses sebetulnya kita membutuhkan air kehidupan. Kita membutuhkan air kehidupan itu yang ketika ada pada kita, ia tidak langsung habis seperti kita minum air secara fisik. Tetapi ia akan memencar dalam tubuh kita. Sehingga orang pun yang bertemu dengan kita akan merasa kelepasan, akan menemukan solusi, akan menemukan berbagai jawaban atas masalah yang mungkin mereka sedang hadapi. Mari ibu, bapak, saudara, tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus, fokus kepada Sang Sumber air kehidupan, supaya kita mendapatkan asupan air kehidupan itu secara benar, secara cukup, dan kemudian kita berfungsi menjadi orang-orang yang memancarkan air kehidupan itu kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Adakah air kehidupan itu ada pada kita? Yang kedua, kita mau sama-sama renungkan. Si perempuan ini belum pernah bertemu Yesus. Tetapi si perempuan ini dikenal oleh Yesus tentang sejarah kehidupannya. Dalam hal ini juga mau ditekankan bahwa Yesus tahu siapa saya. Yesus tahu siapa saudara. Yesus tahu siapa kita. Kita tidak perlu menyembunyikan apapun di hadapan Yesus. Ia tahu segalanya. Oleh karena itu, mari kita bertindak benar. Bertindak secara betul-betul mau memuliakan Tuhan. Bertindak dengan benar-benar takut akan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan betul-betul merupakan pencerminan dari iman kita. Jangan bersandiwara di hadapan Yesus. Ketika Yesus mendidik kita di masa pandemi ini, bisa jadi Tuhan juga sedang mendidik kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan.
saat kita berhadapan dengan Dia dalam peribadatan-peribadatan, baik secara ritual maupun secara aktual. Yang terakhir, Ibu Bapak, sama-sama kita mau pahami adalah ketika kita lihat dalam pembacaan ini dan kita teruskan pembacaan kita sampai akhir dari kisah ini. Lalu si perempuan Samaria itu mengubah prinsip hidupnya. Ia kemudian meninggalkan dia punya tempat menimba air dan ia pergi memberitakan tentang apa yang sedang dia alami. Ia menceritakan tentang kehidupan yang baru yang sedang dia alami. Ia menceritakan tentang new normal yang sudah ia alami. Saat ini kita sedang berada di dalam suatu isu besar bahwa dalam menghadapi pandemi ini kita akan berhadapan dengan kehidupan yang baru. Dalam artian kehidupan dengan kenormalan yang baru. Dan di dalam hal itulah ada berbagai hal yang harus kita perhatikan. Secara fisik, secara jasmani, secara medis, secara kesehatan. Ada berbagai protokol-protokol. Ada berbagai hal yang perlu kita sama-sama perhatikan dan patuhi. Perempuan tadi mengalami new normal ketika bertemu Yesus. Apakah di masa pandemi ini, saat masing-masing kita bertemu dengan Yesus di dalam ketidakberadaan kita di mana-mana, saat kita dianjurkan di rumah, saat kita pernah belajar, pernah bekerja, pernah beribadah di rumah, adakah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan air kehidupan itu, lalu air kehidupan itu membuat kita di-switch channel kehidupan kita. Kehidupan lama kita dibuang. Kehidupan kita yang dulu penuh dengan berbagai sandiwara, dengan kejahatan, dengan kepura-puraan, dengan iri, dengki, kesombongan, dendam, amarah. Apakah kita kemudian mengalami hidup normal yang baru ketika Tuhan didik kita juga di masa pandemi ini? Ibu, Bapak, Saudara, memang ada resiko yang harus kita ambil. Ada resiko yang harus kita hadapi. Ketika perempuan itu meninggalkan tempat airnya, ia punya resiko bahwa persediaan di rumahnya akan tidak ada. Dia punya resiko, ia bisa kena marah sama orang yang bersama dengan dia, yang kata Yesus tadi bukan suaminya. Ia dapat resiko bahwa ia juga akan kekurangan asupan air bagi keluarganya. Tetapi resiko itu dihadapi dengan iman kepada Tuhan. Bukan berarti kemudian kita diajar untuk meninggalkan semua tanggung jawab kita lalu kita sibuk dengan pelayanan. Tidak. Tetapi dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa mengusahakan kesejahteraan hidup kita dalam takut akan Tuhan, di dalam kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, lalu kemudian tetap kita mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Ingat, jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Apapun dan siapapun yang menggantikan posisi Tuhan yang utama dalam hati kita, itulah si berhala. Mari Ibu, Bapak, Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Kiranya air kehidupan itu ada pada kita. Air kehidupan kita adalah Kristus yang kenal kita sampai ke dalam hati kita, bahkan sejarah hidup kita. Dan kemudian kita jadi dipanggil menjadi solusi untuk banyak penderitaan, banyak masalah orang-orang di sekitar kita. Di bulan Pelkes ini, dalam jajaran GPIB di bulan Juni merupakan bulan Pelkes, kita juga diajak untuk sama-sama mendoakan mereka-mereka, saudara-saudara kita yang menderita, yang kekurangan,
yang berada di tengah keadaan yang mungkin tidak seperti kita, memiliki kemudahan mengakses berbagai hal. Doakan mereka juga. Dan ketika Tuhan berikan kita kemampuan, ambil waktu juga untuk boleh memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan. Air kehidupan yang kami butuhkan, Engkau sediakan bagi kami. Saat ini, malam ini, kami kembali mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di tengah masa pandemi ini, di tengah pergumulan kami, di tengah dampak yang kami alami, baik ekonomi, sosial, bahkan juga iman. Di tengah masa pandemi ini, ajar kami Tuhan, supaya kami dapat tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kiranya firman yang bersama kami dengar, itu menjadi bagian yang menguatkan kehidupan kami. Dalam Yesus, kami berdoa juga bagi mereka yang sakit. Tuhan tolong berkati. Secara khusus kami berdoa untuk Oparengkum, sektor pelayanan 20 yang pada saat ini dalam masa kritis di rumah sakit. Tolong ia Tuhan, berkati, berikan yang terbaik baginya, berkati istri terkasih, anak-anak, menantu dan cucu, berkati proses yang diberlakukan oleh tim medis di rumah sakit, supaya itu juga boleh membantu ia menghadapi masa-masa kritis ini. Kami percaya Tuhan memberikan terbaik kepadanya. Begitu juga mereka yang lain, saudara kami, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, pulihkan mereka. Yang berkabung Tuhan hiburkan. Dan yang menderita kesusahan, Tuhan juga hadirkan solusi terbaik bagi mereka. Berkati gereja-Mu Tuhan dalam pelayanan yang Kau percayakan. Terlebih ketika gereja-Mu sedang mempersiapkan berbagai hal berkaitan persiapan untuk menghadapi kenormalan baru di dalam peribadatan. Berikan hikmat, berikan kerendahan hati, berikan kesatuan hati, sehingga apa yang akan dipersiapkan menjadi berkat, kebaikan bagi sesama. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi negara kami. Berkati mereka yang Tuhan pakai untuk memimpin kami. Terlebih para pemimpin kami bersama dengan tenaga kesehatan yang sedang bergumul untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan juga takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami satu dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan tetap menjadi solusi untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Shalom.